Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rita Septia dari kelas manajemen 23G. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Inflasi dan Pengangguran yang disusun oleh Vanya Graita Levina, Rita Septia, dan Gulam Hikmatul Insani dari kelompok 2. Dalam pembahasan materi mengenai inflasi dan pengangguran, kami mengangkat rumusan masalah yaitu apa itu inflasi dan pengangguran, bagaimana hubungan antara inflasi dan pengangguran, dan tujuan. Tujuan dari makalah ini adalah ingin mengetahui tentang konsep dan pengarah inflasi, deflasi, dan stagflasi serta hubungan antara tingkat harga dan pengangguran. Lanjut ke pembahasan bab 2 tentang inflasi. Inflasi adalah suatu kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang secara terus-menerus sebagai akibat dari ketidakseimbangan arus dan uang dan barang. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga dan barang jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Inflasi adalah fenomena ekonomi yang umum terjadi di seluruh dunia dan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari masyarakat serta stabilitas ekonomi suatu negara. Jenis-jenis inflasi. Berdasarkan asal-usulnya, inflasi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu inflasi yang berasal dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Penyebab inflasi. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi. 1. Kenaikan biaya produksi seperti kenaikan harga bahan baku, tenaga kerja, dan biaya transportasi. 2. Peningkatan permintaan seperti adanya kenaikan pendapatan masyarakat atau adanya permintaan yang berlebihan terhadap suatu barang atau jasa. 3. Pembelanjaan pemerintah seperti adanya peningkatan pengeluaran pemerintah untuk membangun atau untuk membiayai subsidi. 4. Faktor eksternal seperti kenaikan harga komoditas global, perang, bencana alam, nilai tukar mata uang, atau faktor-faktor eksternal lainnya dapat mempengaruhi tingkat inflasi. 5. Kebijakan moneter seperti adanya penurunan suku bunga yang dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar. Dampak inflasi. Inflasi dapat berdampak positif dan negatif terhadap perekonomian. Dampak positif inflasi antara lain adalah meningkatkan pendapatan masyarakat, karena kenaikan harga barang dan jasa akan meningkat pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor produksi. Meningkatkan investasi, karena investasi dapat mendorong investor untuk menanamkan modal di sektor real. 3. Meningkatkan ekspor, karena inflasi dapat membuat harga barang dan jasa di dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan dengan harga barang dan jasa di negara lain. Dampak negatif inflasi antara lain adalah menurunnya daya beli masyarakat, menaikkan biaya produksi, dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi. Selanjutnya ke poin kelima, yaitu contoh kasus inflasi. Berikut adalah beberapa contoh kasus inflasi yang terjadi di Indonesia. 1. Inflasi pada awal kemerdekaan. 2. Inflasi tahun 1959. 3. Inflasi pada tahun 1965 sampai 1966. 4. Inflasi pada tahun 2013 sampai 2014. 5. Inflasi tahun 2018. Dan 6. Inflasi tahun 2020 pada saat pandemi COVID-19. Poin ke-6, cara mengatasi inflasi.
Ada beberapa cara untuk mengatasi inflasi, antara lain 1. Kebijakan moneter, 2. Kebijakan fiskal, 3. Kebijakan non-moneter. Selanjutnya ke poin B, yaitu pengangguran. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau orang menganggur adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak aktif dalam mencari pekerjaan. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja yang semasanya kerja. Usia kerja biasanya usia yang tidak dalam masa sekolah, tapi di atas usia anak-anak, relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMU. Sedangkan di atas usia 18, namun masa sekolah dapatlah dikategorikan sebagai penganggur. Meski untuk hal ini masih banyak yang memperdebatkannya. Pengangguran pada dasarnya tidak bisa dihilangkan sepenuhnya karena bagaimanapun baik dari hebatnya kemampuan suatu bangsa dalam menangani perekonomiannya, tetap saja pengangguran itu ada. Akan tetapi, masa klasik dengan salah satu teorinya yang kenal sebagai hukum Say dalam Jean-Baptiste Say yang mengatakan bahwa supply creates its own demand, atau penawaran menciptakan permintaannya sendiri, menjelaskan bahwa bila ini benar terjadi, maka pengangguran tidak akan ada, dan bila pun tidak ada, akan berlangsung lama karena akan pulih kembali. Jenis-jenis pengangguran. 1. Pengangguran friksional, sifatnya sementara disebabkan oleh kendala waktu. 2. Pengangguran konjungtural, pengangguran yang disebabkan oleh naik turunnya siklus ekonomi. 3. Pengangguran struktural, pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi dan cara ekonomi dalam jangka panjang. 4. Pengangguran musiman, keadaan menganggur yang disebabkan oleh fluktuasi ekonomi jangka pendek yang menyebabkan tenaga kerja untuk menganggur. 5. Pengangguran siklikal, pengangguran yang menganggur akibat imbas naik turun siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah daripada penawaran kerja. 6. Pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan adanya perubahan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. 7. Pengangguran siklus, pengangguran yang diakibatkan oleh menurunnya kegiatan perekonomian karena terjadi resesi. 8. Pengangguran terbuka, pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. 9. Pengangguran tersembunyi, di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. 10. Pengangguran bermusim, pengangguran ini terutama dapat di sektor pertanian dan perikanan. 11. Setengah menganggur, di negara-negara berkembang, penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Akibat pengangguran bagi perekonomian Indonesia. 1. Penurunan terhadap per kapita. 2. Penurunan pendapatan pemerintah yang berasal dari pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Sedangkan bagi masyarakat, 1. Menjadi beban psikologis dan psikis. 2. Dapat menghilangkan keterampilan karena tidak pernah dipakai untuk bekerja. 3. Menimbulkan kestabilan sosial dan politik seperti meningkatnya tindak kriminalitas. Kesimpulan dari makalah yang saya buat adalah kesimpulan dari makalah inflasi dan pengangguran adalah
Dua fenomena ekonomi yang saling terkait dan memiliki dampak signifikan pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang didefinisikan sebagai peningkatan umum dalam harga barang dan jasa dalam suatu periode waktu dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kenaikan biaya produksi, peningkatan permintaan, pembelanjaan pemerintah, dan kebijakan moneter. Saran dari makalah inflasi dan pengangguran adalah, menurut kami, sebaiknya pemerintah dapat mengatasi pengangguran yang terjadi di Indonesia, yaitu dengan membuka lapangan kerja atau menyediakan lapangan kerja. Dalam menghadapi kemiskinan di zaman global, diperlukan usaha-usaha yang lebih kreatif, inovatif, dan eksploratif. Selain itu, globalisasi membuka peluang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Indonesia yang unggul untuk lebih eksploratif. Di dalam menghadapi zaman globalisasi ke depan, mau tidak mau, dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengetahuan, wawasan, skill, mentalitas, dan moralitas yang standarnya adalah standar globe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.